Pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan. Internal control is a process effected by entities, board directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengendalian intern. Jenis-jenis pengendalian intern ada 15. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, pengendalian kompensatif, pengendalian tanggapan terhadap risiko, pengendalian manajemen, pengendalian keamanan fisik, pengendalian akses, pengendalian proses bisnis, pengendalian keuangan, pengendalian komunikasi, pengendalian rekonsiliasi, pengendalian teknologi informasi, pengendalian kepatuhan hukum dan peraturan, pengendalian lingkungan, pengendalian kepemimpinan dan budaya organisasi. Tujuan pengendalian internal ialah untuk memastikan bahwa sebuah organisasi beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa tujuan pengendalian internal. Yang pertama, perlindungan aset. Melindungi aset organisasi dari pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ini mencakup perlindungan terhadap pencurian fisik seperti peralatan dan inventaris, serta aset digital seperti data dan informasi. Yang kedua, pencapaian tujuan organisasi. Membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi kinerja. Memastikan bahwa aktivitas organisasi dipantau dan dievaluasi secara teratur. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi dengan memastikan bahwa individu-individu dalam organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini juga menciptakan transparansi dalam laporan keuangan dan operasional. Yang kelima, kepatuhan hukum dan peraturan. Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan operasinya. Hal ini melibatkan pemantauan dan kepatuhan terhadap peraturan pajak, lingkungan, dan regulasi lainnya. Yang keenam, pencegahan dan identifikasi penipuan. Mencegah dan mengidentifikasi tindakan penipuan yang mungkin terjadi dalam organisasi. Ini melibatkan pengawasan yang ketat atas transaksi dan aktivitas yang mencurigakan. Yang ketujuh, efisiensi operasional. Memastikan bahwa operasi organisasi berjalan dengan cara yang paling efisien, menghindari pemborosan sumber daya dan waktu. Yang kedelapan, keandalan dan integritas informasi keuangan. Menjamin keandalan dan integritas laporan keuangan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Yang kesembilan, pengendalian risiko. Membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko atau mengelola risiko secara efektif. Dan yang terakhir, peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dengan mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan dalam operasi. Komponen pengendalian intern terbagi menjadi 5. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang kedua kegiatan pengendalian, yang ketiga pemahaman risiko, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir monitoring. Yang pertama lingkungan pengendalian itu faktor yang mempengaruhinya diantaranya yang pertama itu komitmen manajemen, kedua gaya operasional, ketiga komite audit, yang keempat struktur organisasi, yang kelima metode pembagian tanggung jawab, yang keenam kebijakan SDM, dan yang ketujuh pengaruh dari luar. Sedangkan komponen yang kedua itu kegiatan pengendalian itu faktornya yang pertama itu pemberian otoritas, yang kedua pembagian tanggung jawab, yang ketiga perancangan dan penggunaan dokumen, yang keempat perlindungan aset, dan yang terakhir pemeriksaan dokumen. Sedangkan
Komponen yang ketiga itu pemahaman resiko. Pemahaman resiko yang dilakukan oleh manajemen adalah membuat aturan dan kebijakan-kebijakan untuk mengelola resiko. Komponen yang keempat, informasi dan komunikasi, digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan. Dan yang komponen yang terakhir itu monitoring. Pemantauan atau monitoring digunakan untuk melihat, menilai, mengevaluasi kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu agar dapat mengetahui apa saja kekurangan suatu entitas dan dapat mengoptimalkan efektivitas pengendalian. Unsur intern itu terbagi menjadi 4, yaitu struktur organisasi, sistem wewenang, praktek yang sehat, dan karyawan yang kompeten. Untuk memudahkan teman-teman mengetahui tentang unsur intern, di sini kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi itu sendiri adalah memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas, mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi, dan suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Untuk pembahasan dan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sistem wewenang. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan utang pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terdiri dan terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Selanjutnya yaitu tentang unsur intern yang ketiga adalah mengenai praktek yang sehat. Tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara yang umumnya menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Di dalam praktek yang sehat ini, ada beberapa poin penting untuk mewujudkan praktek yang sehat secara umum, yaitu yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua yaitu pemeriksaan mendadak. Ketiga adalah setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau audit organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Secara periodik diadakan mencocokkan visi kekayaan dengan catatannya, dan yang terakhir adalah pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek aktivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern lainnya. Nah, yang terakhir adalah tentang karyawan yang kompeten. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, bagaimanapun baiknya struktur organisasi, setiap otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Di antara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan yang merupakan unsur yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Tetapi, tetap semua unsur harus pada kendalinya masing-masing agar pengendalian intern berjalan sebagai semestinya.
Konsep pengendalian internal umumnya pada organisasi yaitu mengecek ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan berkembangnya suatu organisasi, diperlukan suatu pengendalian internal, supaya berbagai proses bisnis yang dijalankan di suatu organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya, serta akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus secara terus-menerus dilakukan dan senantiasa diawasi oleh pemimpin organisasi, supaya dapat ditentukan apakah sistem organisasi tersebut sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana yang telah dikehendaki, serta perlu dilakukan perubahan apabila terdapat suatu masalah, supaya sistem organisasi tersebut akan semakin baik lagi.